Halo, selamat bergabung kembali. Hari ini kita akan menyelami tantangan nyata nih dalam menerapkan ambidexterity. Iya, Anda mungkin sudah familiar ya sama konsepnya, tapi gimana sih benar-benar membuatnya berhasil di lapangan? Fokus kita kali ini penting, bagaimana membawa lompatan ini ke dalam rumah perusahaan Anda. Nah, sumber kita kali ini dari bagian ketiga, buku Lead and Disrupt. betul. Banyak loh perusahaan pengen inovasi, tapi ya gitu deh, seringkali terjebak. Gimana caranya menumbuhkan yang baru tanpa mengganggu mesin penghasil uang yang sudah jalan. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, Intinya kan bukan cuma soal punya ide cemerlang aja ya, tapi gimana mengeksekusinya ya di tengah tekanan bisnis sehari-hari. iya. Eksekusinya itu, Menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek sama pertaruhan jangka panjang yang ya penuh ketidakpastian. Nah, ini jantungnya ambidexterity dalam praktek. tepat sekali. Sumber yang kita ulas ini menyoroti 3 fondasi utama nih, biar ambidexterity nggak cuma jadi jargon. Oke, apa aja tuh? Pertama, harus ada tujuan strategis yang jernih. Jelas gitu. Kenapa inisiatif baru ini penting buat Anda? Apakah ini benar-benar strategis? Dan yang krusial, bisa nggak manfaatin aset atau kapabilitas inti yang udah ada? Oke, contohnya gimana tuh? Contoh bagus itu Fujifilm. Mereka pakai keahlian kimia intinya, yang biasa buat film foto kan, malah masuk ke pasar kosmetik dan farmasi. Oh, wow. Nah, ini jelas strategis dan memanfaatkan kekuatan yang memang udah mereka punya. Oke, jadi strategis dan nyambung ke DNA perusahaan ya? Bukan cuma ikut-ikutan. Sip, lalu elemen kedua. Kedua, nah ini kunci banget, komitmen dan pengawasan aktif dari pimpinan senior. Aktif ya? Bukan cuma setuju di awal. Bukan sekedar restu. Betul. Pimpinan puncak harus secara aktif melindungi unit eksplorasi ini. Melindungi dari tekanan target jangka pendek, bisnis utama, ya kan? Iya, iya. Pastikan juga dana stabil. Jadi semacam tameng gitu. Tanpa perlindungan aktif ini, usaha baru seringkali, mati kelaparan sumber daya. Masuk akal. Atau malah dibunuh oleh unit bisnis inti yang mungkin merasa terancam atau butuh sumber dayanya. Oke. Kita bisa lihat kontrasnya loh. Kesuksesan IBM di bawah Gerstner dan Palmisano itu dukungannya kuat banget untuk unit ABO mereka. Emerging Business Opportunity itu ya? Betul. Bandingkan sama kesulitan awal di SAP atau Cisco, itu karena kurangnya dukungan dan kejelasan peran dari level seniornya. Oh gitu, jadi beda banget ya dampaknya. Oke, terus yang ketiga. Elemen ketiga ini soal struktur. Terpisah tapi tetap terintegrasi. Jadi gini, Gimana tuh maksudnya? Terpisah tapi terintegrasi. unit eksplorasi itu butuh ruang sendiri, biar bisa punya budaya, metrik, sama kecepatan kerja sendiri. Jadi, ya perlu dipisahkan, Oke. tapi di sisi lain, mereka juga butuh akses. Akses ke aset berharga dari bisnis inti, kayak merek, data, teknologi, hubungan pelanggan. Nah, iya, itu kan aset penting. Makanya, perlu ada jembatan, semacam mekanisme integrasi yang dirancang hati-hati. Kuncinya, harus ada visi atau identitas bersama yang nyatuin dua dunia ini. Contohnya? Kayak waktu Tom Carley di USA Today bilang visinya itu jadi jaringan berita, bukan sekedar koran. Itu kan menyatukan. Menarik. Oke, struktur penting. Tapi sumber kita kan juga sangat menekankan peran pemimpinnya, kan? Bukan cuma soal kotak-kotak struktur formal aja. Betul sekali. Bagaimana para pemimpin mengelola dualitas ini, itu kuncinya. Nah, itu dia. Ada istilah pasak atau linchpin itu ya di sini. Iya, linchpin. Pemimpin senior atau tim kepemimpinan itu bertindak sebagai pasak yang mengikat kedua sisi organisasi ini. Oke. Sumber ini menggarisbawahi 2 perilaku kepemimpinan yang krusial. Pertama, mereka harus bangun aspirasi strategis bersama yang kuat secara emosional. Secara emosional ya, bukan cuma target finansial. Tepat, bukan sekedar angka, tapi sebuah visi yang menggugah, memberi makna, dan bisa nyatuin seluruh organisasi, baik unit inti maupun unit eksplorasi. Contohnya ada? Kayak tujuan BT di bawah Ben Verwaayen dulu untuk jadi pemimpin broadband. Wah, itu memberi energi ke semua lini. Oke. Jadi narasi yang membakar semangat gitu ya. Ya. Terus ada juga konsep soal pemimpin harus konsisten dalam inkonsistensi. Ini kedengarannya agak aneh ya. Iya, kedengarannya paradoks. Tapi ini penting banget. Maksudnya gini, Gimana tuh?
Pemimpin harus mampu dan mau menerapkan gaya manajemen, metrik kinerja, sama ekspektasi yang berbeda. Beda antara unit bisnis inti yang fokusnya efisiensi, eksploitasi. Oke, yang udah jalan lah ya. Iya, dengan unit baru yang fokusnya belajar, eksplorasi. Nggak bisa pakai kacamata yang sama buat keduanya. Wah, ini butuh fleksibilitas tinggi berarti ya dari pimpinannya. Harus bisa ganti topi gitu. Persis, fleksibilitas mental yang tinggi. Oke, nah ini kan kompleks ya. Apakah ini cuma kayak proyek sesaat? Atau ada cara biar bisa berkelanjutan gitu? Pertanyaan bagus nih. Ambidexterity yang berkelanjutan itu butuh lebih dari sekedar proyek. Perlu ada kemampuan pembaruan strategis yang proaktif. Pembaruan strategis proaktif. Maksudnya gimana? Artinya, organisasi secara sengaja membangun mekanisme untuk terus belajar, beradaptasi, melahirkan inisiatif baru sebelum krisis memaksa. Jadi antisipasi ya? Betul. Ini biasanya perlu dua hal. Pertama, adanya struktur atau unit yang memang didedikasikan untuk pembaruan ini, bukan kerja sambilan. Contohnya? Kayak unit EBO di IBM tadi, atau platform Xiaowei di Haier. Itu kan unit khusus. Oke. Terus yang kedua? Kedua, adanya proses belajar dan adaptasi yang terus-menerus. Nah, Haier lagi nih. Contoh menarik, dengan eksperimen desain organisasinya yang nggak berhenti-berhenti itu. Oh ya, mereka sering coba-coba model baru ya? Ia selalu mencoba mendekatkan diri ke pelanggan, zero distance to customer, sambil terus menyeimbangkan efisiensi dan inovasi. Itu proses berkelanjutan. Jadi kesimpulannya jelas ya untuk bawa ambidexterity dari, katakanlah, teori ke praktek nyata di lapangan. Iya, itu butuh kombinasi. Kejelasan arah strategis, dukungan penuh dari pucuk pimpinan yang aktif melindungi, bukan cuma pasif. Betul, aktif. Struktur yang tepat, terpisah tapi terhubung, dan gaya kepemimpinan yang unik, yang bisa kelola dua mesin berbeda ini barengan. Intinya, yaitu tadi, mengelola hari ini sambil secara sadar dan aktif membangun hari esok. Benar sekali. Sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan reflektif nih buat Anda pikirkan. Oke, apa tuh? Seberapa siapkah kepemimpinan di lingkungan Anda? Dan ini bukan cuma untuk bicara soal inovasi loh ya. Tapi, untuk secara nyata melindungi tunas-tunas baru yang rapuh itu. Melindungi dari tekanan bisnis yang sudah mapan. Bahkan ketika perlindungan itu mungkin terasa mahal atau nggak nyaman dalam jangka pendek. Itu tantangan berat. Dan juga, seberapa besar kesiapan untuk secara sadar mengelola inkonsistensi yang tadi kita bahas. Memperlakukan dua unit secara berbeda. Iya. Jawaban jujur atas pertanyaan ini mungkin bisa jadi indikator kesiapan sejati organisasi Anda untuk benar-benar menerapkan ambidexterity ini.